Hari-hari setelah liburan di Jakarta selalu membawa suasana kelabu yang khas. Sebuah pencairan yang lembab dan abu-abu di mana aroma pinus yang tertinggal dari pohon Natal yang dibuang bercampur dengan genangan air kota. Di luar, di jalan, orang-orang akhirnya mencopot lampu-lampu perayaan mereka. Tapi di dalam apartemen kami, badai baru saja mulai bertiup. Aku Emily, 37 tahun, seorang desainer interior lepas, putraku, Leo, berusia 6 tahun dan duduk di kelas 1. Suamiku, Mark, bekerja di bisnis ekspor-impor, yang berarti dia sering bepergian. Dulu aku selalu mengatakan pada diriku sendiri bahwa pria yang sibuk dan ambisius adalah hal yang baik, sampai kesibukan itu berubah menjadi keheningan yang dingin dan jauh. Kami tinggal bersama orang tua Mark, Ibu Margaret dan Bapak Arthur, di sebuah apartemen di kawasan Jakarta Utara yang atas nama aku dan Mark. Ibu mertuaku, Ibu Margaret, adalah seorang wanita yang hidup dan bernafas demi penampilan dan status sosial. Dia berbicara dengan nada lembut dan halus, tetapi setiap katanya adalah jarum yang ditujukan secara tepat, menemukan titik yang paling menyakitkan. Bapak mertuaku, Bapak Arthur, adalah seorang pria berprinsip. Dia sangat menyayangi cucunya, tetapi jarang ikut campur. Saat itu adalah Senin pagi di pertengahan Januari, hari yang lembab di mana lantai kayu yang mengkilap terasa lengket di bawah kaki. Aku sedang membuat bubur oat untuk Leo, memanaskan sisa ham liburan, dan mencoba mengatur waktu untuk mengantar putraku ke sekolah tepat waktu sambil mengirimkan mock-up desain baru ke klien. Yang kuinginkan hanyalah pagi yang damai, tetapi di rumah ini, kedamaian adalah kemewahan yang harus kau mohon. Ibu Margaret keluar dari kamarnya, pandangannya menyapu dapur sebelum mendarat di rak piring. Kalau ada tamu, rumah itu harus rapi. Kalau dibiarkan seperti ini, orang-orang akan membicarakannya. Tanganku membeku di atas kompor. Aku menjaga suaraku tetap sopan. Tentu, akan saya bereskan sekarang juga, Ibu Margaret. Dia tidak menjawab. Sebaliknya, dia melihat Leo yang kesulitan dengan tali sepatunya. Leo mendongak. Nenek, hari ini aku ada tes ejaan. Ibu Margaret hanya mendengus, lalu kembali menatapku. Antar dia ke sekolah, tapi langsung kembali. Ada banyak hal yang harus kita lakukan di sini dalam beberapa hari ke depan. Hal-hal besar. Sebelum aku sempat bertanya maksudnya, ponselnya berdering. Nama Mark berkedip di layar. Seperti kebiasaannya, kebiasaan yang sekarang kusadari adalah sandiwara untukku. Dia menyalakan speaker. Suara Mark terdengar tajam, tidak sabar. Ibu, dengar. Ibu tidak perlu mengusirnya secara langsung. Buat saja dia ingin pergi sendiri. Aku berdiri tak bergerak. Mangkuk bubur oat di tanganku panas. Tetapi rasa dingin menjalar di punggungku. Ibu Margaret mengeluarkan gumaman kecil yang puas. Dan kuncinya. Tunggu sampai dia mengantar Leo keluar, lalu ganti kuncinya, kata Mark, nadanya klinis, seolah dia sudah melatihnya. Jika ada yang bertanya, katakan saja kunci lama macet dan ibu memanggil tukang kunci untuk memperbaikinya. Tidak perlu drama. Pastikan saja dia tidak bisa masuk lagi. Selama beberapa detik, satu-satunya suara yang kudengar adalah detak jantungku yang berdebar kencang. Apartemen ini atas nama kami berdua, namun di mulut suamiku, aku adalah penyusup yang harus dikurung di luar. Luka yang paling dalam adalah penghinaan yang terjadi tepat di depan wanita yang sudah meremehkanku. Suara Mark sedikit melunak. Ibu perlu bersiap menyambut tamu kita. Kuatlah, Ibu. Aku sudah mengurus ini, tamu. Aku langsung mengerti. Hal-hal besar yang sedang dia persiapkan bukanlah acara. Itu adalah seseorang, pengganti, dan aku hanyalah kekacauan yang perlu disingkirkan. Jangan khawatir, nak, kata Ibu Margaret, suaranya tegas. Ibu tahu persis apa yang harus dilakukan. Aku menelan ludah, keras dan kering. Aku ingin berteriak untuk menuntut penjelasan. Kau pikir aku ini apa? Tapi aku melihat Leo, yang pantas mendapatkan pagi yang normal, bukan pagi yang dipenuhi suara orang dewasa yang saling merobek dengan kata-kata. Kita diajari untuk menyelesaikan masalah pribadi secara tertutup, tetapi ini bukan tentang menjaga kehormatan. Ini tentang melindungi anakku. Bapak Arthur keluar dari ruang tamu.
Dia melirikku, ekspresinya tidak terbaca. Dia tidak memihak, tetapi tatapannya adalah peringatan tanpa kata. Tetap tenang. Aku tahu dia benar. Jika aku meledak, korban pertama adalah Leo. Aku berlutut dan merapikan kerah putraku. Jaketmu sudah dipakai, di luar lembab, nanti masuk angin. Leo meraih tanganku, jari-jari kecilnya hangat dan tanganku juga. Kehangatan itu menenangkan getaranku. Aku teringat sesuatu yang selalu dikatakan ibuku. Tetaplah tenang dan kau bisa menjaga atap di atas kepala anakmu. Atap itu bukan hanya langit-langit dan dinding. Itu adalah seluruh dunia kami. Sebelum kami pergi, mataku melirik ke mangkuk kecil di dekat pintu tempat kami menyimpan kunci cadangan. Aku tidak menyentuhnya. Aku hanya mencatatnya dalam hati. Mereka berencana mengganti kunci pintu. Aku harus mulai memikirkan untuk memegang kendali atas hidupku sendiri. Ibu Margaret mengantar kami ke pintu, nadanya penuh dengan condescension. Ayo pergi sekarang dan langsung kembali. Jangan berlama-lama. Aku berhasil tersenyum tipis. Tentu, hanya mengantar Leo ke sekolah dan saya akan segera kembali. Pintu apartemen yang berat tertutup di belakangku. Bayanganku sedikit buram di plat nomor kuningan yang mengkilap. Aku. Masih menantu perempuan yang memanggilnya Ibu Margaret sebagai bentuk rasa hormat. Tapi sejak saat aku mendengar telepon itu, aku tahu beberapa retakan tidak mengeluarkan suara. Mereka seperti kelembaban yang meresap perlahan yang membuatmu kedinginan sampai ke tulang. Dulu aku percaya bahwa jika kau adalah orang baik, hal-hal baik akan terjadi. Bahwa membiarkan orang lain menindasmu adalah suatu kebajikan. Tapi ada perbedaan antara menjaga kedamaian dan membiarkan seseorang menginjak-injakmu. Sekarang, aku hanya percaya satu hal. Kebaikan harus memiliki ketegasan, kalau tidak, orang akan salah mengartikannya sebagai kelemahan. Dan aku sudah muak menjadi lemah. Setelah mengantar Leo ke sekolah, aku kembali mengemudi, hatiku terasa berat seperti timah di dadaku. Jalanan Jakarta pasca liburan masih dihiasi sesekali lampu-lampu. Tetapi dinginnya musim hujan yang lembab tak henti-hentinya menusuk. Tiba kembali di gedung kami, aku berhenti sejenak sebelum menekan tombol lift. Suara Mark bergema di kepalaku. Rasanya seperti seember air es disiramkan ke punggungku. Di dalam, Ibu Margaret sudah berganti pakaian menjadi setelan olahraga yang rapi, berwarna gelap dan bersih sempurna. Anehnya, dia tidak mengeluarkan perintah seperti biasanya. Dia mondar-mandir, memeriksa jam tangannya, lalu melirik ke cermin di lorong seolah mengharapkan seseorang yang penting. Aku masuk, aku kembali. Dia memberi isyarat mengabaikan, matanya terpaku pada ponselnya, yang tergeletak menghadap ke atas di meja kopi. Aku melihatnya berulang kali menyala dengan notifikasi. Dan kemudian sebuah nama muncul. Valerie. Ibu Margaret menyambarnya dan menjawabnya, mengubahnya menjadi panggilan video. Di layar, ada seorang wanita muda, mungkin akhir usia 20 keraman, dengan rambut keriting lembut dan senyum yang sangat terukur. Suaranya semanis madu, Ibu Margaret, halo. Apa kabar? Ini Valerie, teman Mark. Kata teman diucapkan panjang, lembut seperti sutra dan tajam seperti pisau. Aku berdiri di ceruk dapur, membilas cangkir kopi, mendengar setiap kata. Air keran dingin tidak sedingin perasaan yang merambat di punggungku. Wajah Ibu Margaret menunjukkan senyum tulus yang berseri-seri, senyum yang tidak pernah kulihat ditujukan padaku selama bertahun-tahun. Valerie, sayang, kejutan yang menyenangkan sekali. Kamu menelepon di saat yang tepat. Valerie memiringkan kepalanya. Oh, bagus. Aku baru saja meminta seorang teman membawakan beberapa barang dari Eropa untukku, dan aku menyisihkan sedikit untukmu. Serum anti penuaan yang bagus dan beberapa coklat Swiss impor. Kuharap kamu menyukainya. Aku akan kembali ke Indonesia dalam beberapa minggu. Dan aku ingin mampir dan menyapa dengan benar jika aku tidak merepotkan. Aku hampir tertawa terbahak-bahak, suara yang pahit dan menyakitkan, serum dan kokelat untuk menjaga ibu mertuaku tetap sehat dan bahagia sementara aku direncanakan. Hidup memang luar biasa. Terkadang suap yang paling efektif tidak disampaikan dalam amplop, tetapi dalam kotak hadiah yang dibungkus dengan indah. Ibu Margaret berseri-seri, merepotkan? Jangan konyol, sayang.
Bagaimana mungkin saya keberatan? Kamu sangat perhatian. Bagaimana kabar Mark di sana? Apakah dia bekerja keras? Senyum Valerie penuh arti. Oh, Mark sangat sibuk. Dia sering membicarakan ibu, tahu tidak? Dia bilang hal pertama yang harus saya lakukan saat kembali adalah datang dan menemui ibu. Tenggorokanku tercekat. Mark membicarakan ibunya. Dia membicarakannya. Bagaimana dengan putranya? Bagaimana dengan istrinya? Dia mungkin hanya menyebutku ketika dia perlu memberi perintah. Ibu Margaret berbicara seolah memamerkan harta berharga. Ya, dia selalu ambisius. Begitulah seharusnya seorang pria. Kamu tidak bisa maju di dunia ini dengan hanya berdiam diri di dapur, bukan? Dia melirik tajam ke arahku. Aku menunduk, membilas cangkir, suara hatiku terus berujar. Tetap tenang. Jangan jatuh ke perangkap mereka. Di layar, Valerie pura-pura tersipu. Yah, saya hanya berharap bisa mendapatkan restu ibu. Tentu saja, sayang. Gadis dengan akal sehat dan hati yang baik. Senyum Ibu Margaret sedikit memudar saat dia mengadopsi nada rahasia. Tapi, kamu tahu, menjadi bagian dari keluarga, itu membutuhkan kesadaran tertentu. Kamu harus tahu tempatmu, saya tidak tahan jika orang terlalu merasa berhak. Aku hampir menjatuhkan cangkir itu. Kalimat terakhir itu bukan untuk Valerie. Itu adalah belati yang ditujukan langsung padaku, dibungkus dengan cukup kesopanan untuk menyangkal niat jahat apapun. Panggilan berakhir. Ibu Margaret meletakkan ponselnya seolah dia baru saja menyelesaikan kesepakatan besar. Dia berdiri, mengamati ruang tamu, dan mengeluarkan perintahnya, diselimuti sebagai pengingat lembut. Emily, lap meja kopi itu, dan gorden-gorden itu perlu dicuci. Lantai juga perlu dipoles. Kita akan kedatangan tamu penting, dan saya tidak akan membiarkan mereka berpikir kita hidup dalam kotoran. Aku menarik napas dalam-dalam. Tamu penting. Dia menekankan kata-kata itu. Jika aku bereaksi, dia akan menuduhku sebagai istri yang cemburu dan pahit. Jika aku diam, dia akan menginjak-injakku. Aku memilih jalan ketiga, kepatuhan, tetapi dengan kesadaran, ya, tentu saja. Aku akan segera mengerjakannya. Aku pergi ke ruang cuci. Tanganku sibuk, tetapi pikiranku berpacu. Aku membuka aplikasi catatan di ponselku, bukan untuk melampiaskan, tetapi untuk mendokumentasikan. 15 Januari. Panggilan video dari Valerie, janji hadiah. Referensi Ibu Margaret tentang tamu penting. Mereka seperti batu bata, aku tidak tahu apa yang perlu kubangun nanti, tetapi aku tahu bahwa untuk berdiri teguh, aku membutuhkan fondasi. Ibu Margaret sedang menelepon lagi, berbicara dengan bersemangat kepada seseorang. Aku hanya bisa menangkap beberapa potongan kalimat. Ya, dari keluarga yang sangat baik, berpendidikan tinggi, tahu bagaimana membawa diri, tidak seperti beberapa. Kalimat itu menggantung di udara, tetapi aku tahu persis siapa yang dimaksud. Aku sedang dibandingkan dan ditimbang seperti potongan daging di toko. Aku menggenggam pegangan penyedot debu dan berkata pada diriku sendiri, mereka bisa memegang timbangan, tetapi aku tidak harus menginjaknya. Bapak Arthur muncul dari ruang kerjanya, koran di tangannya. Dia melihat kesibukan Ibu Margaret dan pekerjaanku yang sunyi dan metodis. Tatapannya berhenti sejenak pada telepon di meja kopi. Dia tidak bertanya, tidak memarahi. Dia hanya bergumam seolah pada dirinya sendiri. Semua drama antara orang dewasa ini. Anak itulah yang menderita. Aku mendongak. Dia menatap mataku sepersekian detik sebelum berbalik. Dalam 1 detik itu, aku tahu dia tidak buta terhadap apa yang terjadi. Dia hanya memilih untuk berdiri di pinggir, tidak ingin memperburuk keadaan, tetapi juga tidak sepenuhnya tidak tahu. Saat malam tiba, udara lembab mengaburkan jendela. Aku selesai dengan gorden, menggantungnya agar kering di kamar mandi cadangan. Ibu Margaret lewat, mengangguk setuju. Lihat, kalau kamu kooperatif, kamu bisa tetap di sini. Aku menatapnya, dan ketenangan aneh meliputi diriku. Tetap. Jadi, ini bukan lagi rumahku. Ini adalah tempat di mana kehadiranku harus disetujui. Aku teringat pepatah lama,
Burung di tangan lebih baik daripada dua di semak. Tapi agar seekor burung bisa memilih semaknya, ia harus punya sayap terlebih dahulu. Malam itu, aku makan malam dengan mertuaku seolah tidak terjadi apa-apa. Tapi aku bukan lagi wanita yang hanya tahu cara menunduk. Aku mulai melihat gambaran lengkapnya sedikit demi sedikit. Dan setelah kau melihatnya, kau tidak bisa lagi berpura-pura buta. Keesokan paginya, aku sudah bangun sebelum alarm berbunyi. Bukan karena aku rajin, tetapi karena di rumah ini, tidur 10 menit lebih lama adalah pelanggaran yang bisa dihukum. Kelembaban Jakarta masih terasa, lantai dingin di bawah kakiku. Aku membuat panekuk untuk Leo dan mengaduk telur, mendengarkan dia mengeja kata-kata dari buku bacanya. Melihat mulut kecilnya membentuk setiap huruf, aku membuat janji dalam hati. Badai apapun yang akan menerpanya, aku akan selalu menjadi jangkar. Ibu Margaret keluar dengan kardigan tipis di bahunya. Dia melirik panekuk. Terlalu banyak gula. Nanti dia jadi hiperaktif dan telurnya terlalu matang. Anak kecil tidak bisa mengunyah itu. Seorang ibu seharusnya lebih tahu. Aku meletakkan garpu, suaraku datar. Akan saya ingat lain kali, Ibu Margaret. Saya sedikit terganggu pagi ini. Dia tidak ingin penjelasan. Dia ingin pengakuan bersalah. Itu menegaskan otoritasnya. Aku mengerti itu. Jadi aku tidak berdebat. Tetapi kata-katanya tidak lagi menusukku seperti dulu. Setelah mengantar sekolah, aku pulang dan tenggelam dalam pekerjaan. Seorang klien membutuhkan revisi tata letak kamar tidur, dan aku harus menyelesaikannya sebelum tengah hari. Aku menyiapkan laptopku di meja makan, satu mata menatap layar, yang lain menatap panci sup yang mendidih di atas kompor. Hidupku telah menjadi tindakan menyeimbangkan di atas tali tinggi dengan api di kedua ujungnya. Sekitar pukul 10 pagi, Ibu Margaret memanggilku ke ruang tamu. Dia sedang duduk dengan buku besar pengeluaran rumah tangga. Buku besar yang pernah aku diundang untuk menyumbang, tetapi sekarang disingkirkan seperti tatakan gelas. Tagihan listrik naik lagi. Pasti kamu dengan komputer dan lampu menyala sepanjang hari. Wanita yang pura-pura bekerja tapi bahkan tidak bisa berkontribusi dengan baik. Aku mendongak. Dialah yang menjaga pemanas tetap menyala dengan suhu tropis. Tapi komentar itu bukan tentang fakta. Itu tentang membuatku merasa seperti benalu. Saya akan lebih berhati-hati. Kamu seharusnya sudah berhati-hati sejak lama. Dia mendengus. Dan tentang rekening tabungan bersama itu. Saya sudah bilang kepada Mark, wanita tidak seharusnya bertanggung jawab atas uang. Seorang pria harus menangani gambaran besar. Aku membeku. Rekening tabungan bersama. Dia menyebutkannya begitu saja. Itu adalah hasil keringat dan kerja keras kami berdua hingga larut malam. Aku tidak bertanya apa yang dia tahu yang akan membocorkan rahasiaku. Aku hanya mengangguk. Di dalam, bel alarm baru mulai berbunyi. Sore itu, aku mendapat pesan dari Mark. Bukan, bagaimana kabar Leo? Bukan, bagaimana kabarmu? Hanya satu kalimat singkat yang blak-blakan. Jangan bikin masalah di rumah. Aku menatap layar dan tertawa hampa, tanpa kegembiraan. Orang hanya takut pada komplikasi ketika mereka menyembunyikan sesuatu yang tidak sederhana. Aku tidak membalas. Aku belajar kekuatan keheningan strategis. Saat aku menjemput Leo dari sekolah, dia menerobos pintu, berseri-seri, "Mama, aku dapat bintang di tes mengeja." Aku membungkuk untuk memeluknya, mencium dahinya. Tapi dari belakangku, suara Ibu Margaret memotong momen itu seperti pecahan kaca. Bintang itu bagus, tapi kamu perlu belajar sopan santun. Kamu masuk tanpa menyapa siapapun. Itu tidak sopan. Leo tersentak. Maaf, Nenek. Halo, Nenek. Dia menatapku, matanya bertanya, apa yang salah kulakukan? Hatiku sakit. Aku membawanya ke kamarnya untuk berganti pakaian. Aku tidak akan mengajarinya untuk membantah orang yang lebih tua, tetapi aku akan mengajarinya untuk bersikap baik pada dirinya sendiri. Kamu melakukan hal yang benar dengan menyapa, bisikku. Tapi kamu tidak melakukan kesalahan apapun dengan bahagia. Tidak apa-apa untuk bahagia selama kamu tidak sopan. Leo mengangguk, lalu bertanya dengan suara kecil.
"Mama, kenapa nenek selalu marah padamu?" Pertanyaan polos itu seperti batu yang jatuh ke air jiwaku yang tenang. Aku duduk di sampingnya, memilih kata-kataku dengan hati-hati. "Nenek hanya sangat lugas. Kita memiliki cara pandang yang berbeda dan itu bisa sulit, tapi Mama mencintaimu, jadi Mama berusaha sebaik mungkin." Dia memeluk leherku. "Aku sayang Mama." Aku menoleh, menyembunyikan air mata yang menggenang di mataku. Cinta seorang anak, itu bisa membuat seorang wanita merasa tak terkalahkan dan sangat rapuh. Malam harinya, saat aku mengambil sirup batuk Leo dari lemari obat, aku melihat Bapak Arthur merapikan rak. Tanpa menatapku, dia mendorong botol kecil itu ke depan. Anak itu batuk. Cuaca lembab ini yang menyebabkannya. Suaranya rendah. "Berikan dosis yang tepat." "Terima kasih, Bapak Arthur," kataku. Dia berhenti, lalu menambahkan, "Masih tidak melakukan kontak mata. Apapun yang terjadi, pikirkan anak itu dulu." Mataku perih, dia tidak bertanya apa yang salah. Dia tidak menyuruhku untuk tidak membuat keributan. Dia hanya mengingatkanku pada jangkarku. Satu hal yang akan mencegahku tersapu oleh kemarahanku sendiri. Malam itu ketika semua orang sudah tidur, aku duduk sendirian di meja makan dan membuka aplikasi perbankan. Aku tidak lagi mencari dengan panik. Aku mencari dengan tujuan yang dingin dan jelas. Aku menggulir riwayat transaksi. Ada penarikan yang cukup kecil untuk tidak diperhatikan secara individual, tetapi teratur, metodis. Itu seperti seseorang mengambil darah setetes demi setetes sehingga korban tidak akan pingsan. Aku menutup aplikasi dan meletakkan ponsel. Satu-satunya suara adalah dengungan kulkas. Mereka menggunakan waktu untuk melemahkan aku, untuk mengikis martabatku, hak-hakku sebagai seorang istri, dan klaimku atas rumah yang mencantumkan namaku. Tapi jika air bisa mengikis batu, batu juga bisa membendung sungai. Hanya harus di tempat yang tepat. Aku pergi ke kamar Leo dan melihatnya tidur. Tangannya masih memegang krayon hijau. Aku menyelimuti dia dan mematikan lampu. Dalam kegelapan, aku tidak lagi berdoa untuk kedamaian yang bergantung pada belas kasihan orang lain. Aku berdoa untuk kejelasan agar bisa berjalan di jalan yang perlu kutempuh dengan kepala tegak. Akhir pekan berikutnya, Ibu Margaret mengadakan acara makan siang tahunan pasca liburan. Sebuah tradisi yang dia klaim untuk keberuntungan. Aku tahu itu sebenarnya adalah kesempatan baginya untuk memimpin dan, jika mungkin, memberi pelajaran rendah hati kepada menantunya. Dia menyuruhku ke pasar pagi-pagi dengan daftar permintaan yang menuntut. Salmon harus hasil tangkapan liar, asparagus harus setipis pensil, roti sourdough dari toko roti tertentu. Aku mematuhinya, bukan karena takut, tetapi karena aku ingin hari itu berjalan lancar demi Leo. Menjelang tengah hari, kerabat-kerabat sudah berdatangan. Bibi Mark mengamati ruang tamu dan berkicau, "Oh, Ibu Margaret, kalian semua baik-baik saja tahun ini. Tempat ini terlihat indah." Ibu Margaret merapikan sweater kasmirnya. "Oh, ini semua berkat Mark. Dia bekerja sangat keras. Itulah yang dilakukan pria sejati." Kemudian dia menoleh padaku. Kata-katanya, sebuah taburan garam pada luka terbuka. Seorang menantu perempuan hanya perlu menjaga rumah tetap rapi, tidak perlu ambisius tentang hal-hal lain. Aku meletakkan piring makanan pembuka di meja dan tersenyum. "Ya, tentu saja." Bibi itu menatapku dari atas ke bawah. Seorang desainer interior, kedengarannya sangat mewah. "Kamu pasti menghasilkan uang banyak." Sebelum aku sempat menjawab, Ibu Margaret memotong. Suaranya campuran tajam antara tawa dan cemoohan. "Oh, itu hanya hobi. Kepala rumah tangga yang mengurus keuangan. Ketika seorang wanita terlalu terlibat dengan uang, itu merusak keluarga." Beberapa orang terkekeh. Telingaku memanas, tapi aku duduk dan mulai memotong sepotong kue quiche untuk Leo. Aku tidak akan mengubah acara makan siang keluarga menjadi medan perang. Tapi Ibu Margaret belum selesai. Di tengah-tengah makan, dia meletakkan garpunya dan menghela napas dramatis. "Sulit sekali, beberapa orang masuk ke rumahmu dan bersikap seolah mereka memiliki tempat itu. Jika kamu mengatakan sesuatu, kamu ibu mertua yang sulit. Jika kamu tidak,
Seluruh rumah berantakan. Bibi itu langsung menyahut, "Kamu benar. Seorang menantu perempuan tetaplah tamu. Dia harus tahu tempatnya." Aku duduk tegak. "Tamu?" Kata itu seperti tamparan di wajah. Aku adalah istri Mark, Ibu Leo, pemilik bersama apartemen ini, dan di mulut mereka, aku adalah tamu. Aku melirik Bapak Arthur. Aku melirik Bapak Arthur. Dia terus makan, tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi saat Ibu Margaret hendak melontarkan ocehan lagi, dia meletakkan garpunya. Suaranya tidak keras, tetapi membuat meja terdiam. "Mari kita berhati-hati dengan apa yang kita katakan di depan anak. Dia sudah cukup besar untuk mengingat." Itu saja. Percakapan bergeser tiba-tiba. Ibu Margaret terlihat bingung, menyibukkan diri dengan salad. "Kamu selalu terlalu khawatir, Arthur." Dia tidak menjawab, hanya permisi, dan pergi ke ruang kerjanya. Itulah caranya membantu, bukan pembelaan langsung, tetapi cukup untuk menghentikan serangan itu. Setelah makan, aku berada di dapur mencuci piring, mendengarkan obrolan dari ruang tamu. Ibu Margaret lagi-lagi membual tentang tamu penting yang akan datang, tentang hadiah mahal, dan memberikan lebih banyak petunjuk tentang orang-orang yang tidak tahu tempat mereka. Aku tidak keluar. Aku tidak akan memberinya kepuasan melihatku kesal. Ketika aku selesai, aku pergi ke lemari obat untuk sirup batuk Leo. Terselip di samping botol aspirin adalah selembar kertas kecil yang terlipat. Itu terlihat sengaja diletakkan. Aku membukanya. Itu adalah nomor telepon dan nama, Bapak Henry Cole, pengacara. Di bawahnya, dengan tulisan tangan rapi Bapak Arthur, ada catatan singkat untuk masalah keluarga. "Telepon jika kamu butuh." Aku berdiri di sana tercengang. Untuk pertama kalinya, aku merasa tidak terpojok. Aku melirik ke arah ruang kerja. Bapak Arthur berdiri di ambang pintu, tidak menatapku. Dia mengangguk samar, hampir tidak terlihat, lalu menghilang ke dalam, tanpa penjelasan. Aku mengerti. Itu adalah caranya menawariku jalan keluar sambil menjaga kedamaian keluarga yang rapuh. Malam itu, saat tamu-tamu mulai pulang, Ibu Margaret melewati pintu kamarku dan berkata, cukup keras agar aku bisa mendengarnya. "Kamu tahu, kalau kunci pintu depan bermasalah, tukang kunci mungkin harus datang. Itu hal yang biasa. Tidak ada yang pribadi." Aku mendongak dari buku yang sedang kubaca untuk Leo. Ekspresiku tenang. "Tentu saja, Ibu Margaret, barang-barang rusak. Mereka perlu diperbaiki." Dia tampak terkejut. Dia mengharapkan kepanikan, tetapi aku tidak memberinya apapun. Malam itu, aku tidak menangis. Aku duduk di meja kecilku dan melakukan sesuatu yang selama ini kutunda. Aku mengambil foto setiap dokumen penting yang bisa kutemukan. Akta apartemen, perjanjian hipotek, laporan pajak properti. Aku tidak mengambil yang asli. Aku hanya membuat file digital yang diberi label dengan rapi, percaya tapi verifikasi. Saat aku menyimpan ponselku, aku melihat lagi nomor pengacara itu. Itu kecil, tetapi membuatku merasa tidak terlalu sendirian. Mereka meminjam kesabaranku, martabatku. Cepat atau lambat, utang itu harus dibayar. Aku menyelipkan selembar kertas itu ke saku dompetku yang paling aman, tepat di samping akta kelahiran Leo. Itu bukan hanya angka lagi. Itu adalah pengingat bahwa aku punya hak untuk diperlakukan dengan hormat, dan putraku punya hak untuk memiliki ibu yang tidak dianggap sebagai orang luar di rumahnya sendiri. Aku menghabiskan sebagian besar malam itu terjaga, tidak menangis, tetapi dengan kejelasan yang aneh dan tajam. Bapak mertuaku tidak memberiku nomor itu untuk memulai perang, tetapi untuk memastikan aku tidak menjadi korban dalam perang itu. Keesokan paginya, aku mengantar Leo ke sekolah lebih awal dari biasanya. Di perjalanan, aku mendengarkannya mengobrol tentang harinya, pikiranku berpacu. Aku perlu tahu, apakah aku paranoid ataukah aku sedang dipermainkan? Kembali di apartemen, Ibu Margaret sedang memangkas herba di balkon. Dia melihatku dan bertanya, bukan tentang Leo, melainkan tentang makan malam. Buat sup malam ini. Sesuatu yang mengenyangkan. Aku setuju. Tetapi alih-alih pergi ke dapur, aku pergi ke kamarku, menutup pintu, dan membuka laptop.
rekening tabungan bersama. Mark selalu berkata, "Jangan khawatir, sayang. Aku yang akan mengurusnya." Dalam cinta, kata-kata itu terdengar seperti kenyamanan. Sekarang terdengar seperti ancaman. Aku masuk. Saldo muncul di layar. Aku berkedip, lalu berkedip lagi. Tentu, aku salah baca. Angka itu jauh lebih rendah. Bukan beberapa ratus, bukan beberapa ribu. Ada lubang menganga. Aku menggulir riwayat transaksi. Penarikan itu metodis, tersebar selama berbulan-bulan, masing-masing cukup kecil untuk tidak memicu peringatan instan. Beberapa ribu di sini, beberapa ribu di sana. Aku melakukan perhitungan cepat di ponselku. Jari-jariku terasa mati rasa. Totalnya adalah 620 juta rupiah. Aku meletakkan ponsel dan menatap dinding. 620 juta rupiah. Itu uang dari proyek desain malamku. Itu uang yang Mark dengan bangga katakan untuk masa depan Leo. Itu uang yang akan kami gunakan untuk merenovasi kamarnya saat dia besar nanti. Aku menolak untuk panik. Aku menarik napas dalam-dalam, berjalan ke dapur, menuang segelas air, dan meminumnya perlahan. Kemudian aku kembali, mengambil tangkapan layar setiap transaksi, dan menyimpannya dalam folder yang dilindungi kata sandi. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi aku tahu satu hal, dengan bukti, orang harus mendengarkan. Di rumah ini, kata-kata seorang wanita sering dianggap sebagai emosi, tapi dokumen, itu sekuat batu. Aku menunggu sampai Ibu Margaret pergi untuk jalan-jalan sorenya. Lalu aku menelepon Mark. Telepon berdering lama sebelum dia mengangkatnya. Suaranya kesal. "Ada apa?" Aku menjaga suaraku tetap tenang. "Mark, aku baru saja melihat tabungan bersama kita. Ada sekitar 620 juta rupiah yang hilang. Apa kamu memindahkannya ke suatu tempat?" Keheningan sesaat. Aku bisa mendengar dengungan samar AC di latar belakang. Suara kamar hotel. Dia tertawa, suara yang kering dan meremehkan. "Kenapa tiba-tiba kamu mengaudit rekening kita?" "Aku tidak mengaudit. Aku hanya melihatnya." "Aku memindahkannya untuk investasi," katanya singkat. "Investasi macam apa?" tanyaku, masih menjaga nada bicaraku. "Sebuah proyek. Aku sudah bilang aku sedang mengerjakan sesuatu." Aku menarik napas perlahan. "Proyek. Itu kata andalannya, penutup untuk mengakhiri percakapan yang tidak ingin dia lakukan. Bisakah aku melihat dokumen-dokumennya? Karena itu uang kita, aku harus tahu detailnya." Dia menghela napas panjang, kesal. "Ini dia lagi, apa aku butuh izinmu untuk menggunakan uang yang kuperoleh? Uang yang kuperoleh." Kata-kata itu seperti pisau yang menghapus semua kontribusiku. Semua kerja kerasku hingga larut malam menghapus arti kata bersama itu. Aku tidak meninggikan suaraku. Aku hanya berkata perlahan, "Itu tabungan kita, Mark. Aku punya hak untuk tahu." Dia mengubah taktik, suaranya melunak menjadi nada merendahkan. "Dengar, sayang, percayalah padaku, oke? Aku sedang sibuk di sini. Jangan membuat ini jadi drama besar. Kalau ibu dengar kamu mempertanyakan aku, dia akan berpikir kamu tidak menghormatiku." Aku harus menahan diri agar tidak tertawa. Dia tidak menjawab pertanyaan itu. Dia bersembunyi di balik ibunya. Itu adalah gerakan klasiknya, memanfaatkan ketakutanku dicap sebagai istri yang sulit dan tidak hormat. "Tapi tidak kali ini. Ini bukan tentang ibumu," kataku, suaraku tenang tapi tegas. "Aku hanya menanyakan pertanyaan sederhana, di mana uangnya?" Dia terdiam sesaat. Lalu suaranya menjadi dingin. "Itu di tempat yang bisa kuatur. Kamu fokus saja mengurus Leo. Jangan ikut campur urusan bisnis." Aku tidak berdebat. Aku membiarkan beberapa detik berlalu seolah aku sedang mempertimbangkan kata-katanya. Pada kenyataannya, aku merekamnya secara mental. Jangan ikut campur. Kata-kata itu seperti pintu yang dibanting di hadapanku. Kalimat terakhirku sopan. "Oke. Kalau ada waktu, kirimkan saja dokumennya." Lalu aku menutup telepon. Aku duduk dalam keheningan untuk waktu yang lama. Itu menyakitkan, tentu saja. Menyakitkan diperlakukan seperti orang asing dalam pernikahanku sendiri.
Tapi rasa sakit ini berbeda. Itu tidak membuatku hancur. Itu membuatku melihat. Tepat saat itu, pintu depan terbuka. Ibu Margaret masuk sambil meletakkan tas belanjaannya. Itu dia. Berhentilah bermain ponsel sepanjang hari. Rumah tidak bersih sendiri. Aku menatapnya, ekspresiku tenang. Saya baru saja menyelesaikan pekerjaan. Dia mendengus. Keluarga ini punya aturan. Wanita yang bisa mengurus dapur sudah cukup baik. Serahkan urusan keuangan pada pria. Dan begitulah, mantra keluarga. Bukan hanya Mark yang melihatku kecil. Ibunya ingin aku kecil agar mudah dikendalikan. Aku pergi ke dapur dan mulai membuat sup yang dia minta. Tanganku bekerja secara otomatis, tetapi pikiranku telah mencapai keputusan yang jelas dan tak tergoyahkan. Aku tidak akan bertanya tentang uang dengan air mata lagi. Aku akan menemukan jawabannya dengan dokumen, dengan prosedur, dengan hal-hal yang tidak bisa dibantah. Ketika aku menjemput Leo sore itu, dia berlari kepadaku dengan gembira menunjukkan gambar yang dia buat. Aku memeluknya, kehangatan tubuh kecilnya, perisai terhadap rasa dingin yang kurasakan di dalam. Aku berkata pada diriku sendiri, uang bisa hilang, harga diri bisa terluka, tetapi putraku tidak akan memiliki ibu yang hancur. Malam itu, setelah Leo tidur, aku mengeluarkan lagi nomor pengacara itu. Aku tidak menelepon. Aku hanya melihatnya untuk waktu yang lama, lalu menyimpannya. Langkah pertamaku harus pasti. Untuk menangkap harimau, kamu harus masuk ke sarangnya. Tapi kamu tidak masuk dengan tangan kosong. Kamu membawa cahaya. Aku tidak menelepon Mark kembali malam itu. Aku tahu bahwa ketika orang lain memegang semua kartu, semakin banyak yang kamu ambil, semakin banyak kamu berisiko terluka. Aku memilih untuk berpura-pura tidak tahu. Keesokan paginya, semuanya berjalan seperti biasa. Mengantar sekolah, singgah di toko kelontong, rutinitas kecil yang menjaga dunia Leo tetap stabil. Tapi pikiranku berbeda. Aku mendengarkan Mark dengan filter baru. Setiap kata yang dia ucapkan, aku periksa. Tidak ada lagi keraguan diri, tidak ada lagi, mungkin aku bereaksi berlebihan. Sore itu, Mark menelepon lagi. Nada suaranya santai, hampir main-main. Hei, kamu tidak masih marah, kan? Aku menjaga suaraku netral. Aku tidak marah, Mark. Aku hanya berpikir kalau soal keuangan bersama kita berdua perlu tahu. Dia mendengus. Keuangan bersama. Kamu terdengar seperti akuntan. Kita pasangan suami istri, bukan bisnis. Aku tidak terpancing. Aku bertanya langsung. Tanggal berapa kamu melakukan penarikan? Ke siapa kamu mentransfer uangnya? Ada kontraknya? Ada keheningan singkat yang tajam. Lalu suaranya mengeras. Kamu menyelidikiku? Aku bertanya padamu, suamiku, sebuah pertanyaan. Aku punya hak untuk bertanya. Hak apa? Bentaknya. Kamu di rumah dengan Leo. Aku yang di luar mencari uang. Kalau aku perlu memindahkan modal, aku pindahkan. Kamu di rumah dengan Leo. Frasa itu menggantung di udara, sebuah pengabaian santai atas semua yang kulakukan, seolah membesarkan manusia adalah liburan. Aku menahan amarahku, aku juga bekerja, Mark, dan aku berkontribusi. Jangan jadikan pekerjaanku sebagai alasan untuk tidak menghormatiku. Dia berhenti, lalu menghela napas. Dengar, aku lelah. Aku tidak ingin bertengkar. Tidak bisakah kamu percaya padaku kali ini? Ini adalah gerakan khasnya. Terpojok oleh fakta, dia akan mundur ke perasaan. Jika aku mendorong, aku adalah istri yang tidak percaya. Itu adalah jebakan yang cerdik. Aku menjawab perlahan. Kepercayaan diperoleh melalui transparansi, Mark. Kepercayaan buta hanya akan membuatmu terluka. Dia menghela napas frustrasi. Kamu tahu, kamu tidak pernah memikirkan bagaimana ini membuatku merasa. Aku sedang mencoba menutup kesepakatan, dan kamu menginterogasiku. Kamu bisa membuatku kehilangan fokus. Aku mengatakan sesuatu yang belum pernah berani kukatakan sebelumnya. Apakah kamu khawatir kehilangan fokus atau khawatir ketahuan? Saluran telepon menjadi sunyi,
Apa yang baru saja kamu katakan padaku? Dia menggeram. Siapa yang mengajarimu begitu curiga? Aku tahu dia mencoba mengalihkan argumen ke nada suaraku, sikapku, apapun untuk menghindari pertanyaan sebenarnya. Aku langsung mengembalikannya. Di mana uangnya? Jawab saja pertanyaan itu. Sudah kubilang itu investasi, teriaknya. Aku punya kontak. Apa yang kamu tahu tentang itu? Investasi apa? Kontak apa? Siapa namanya? Mana dokumen-dokumennya? Suaraku tetap datar. Dia kehilangan kendali. Emily, cukup. Kalau kamu mau hidup damai, kamu akan melakukan apa yang kukatakan. Jangan mempermasalahkan hal kecil. Hidup damai. Aku bergidik, ide kedamaiannya bukanlah ketenangan. Itu adalah keheningan. Dia segera melibatkan ibunya seperti yang kukira. Apa kamu ingin ibu makin membencimu? Kalau dia dengar ini, dia akan bilang kamu tidak terkendali. Kamu mau menghadapi itu? Senyum kecil tanpa humor menyentuh bibirku. Aku berbicara dengan seorang pria yang menggunakan setiap alat di gudang senjatanya untuk membuatku menyerah. Pendapatnya tidak membuat uang itu kembali, Mark. Jangan gunakan dia untuk menghindari pertanyaan. Dia terdiam. Lalu suaranya berubah lagi, menjadi lembut dan menenangkan. Dengarkan aku. Aku melakukan ini demi masa depan Leo. Uang itu untuk dia. Kalau kamu terus mengganggu, aku bisa saja merusak kesepakatan. Lalu siapa yang rugi? Ini adalah senjata paling ampuhnya, putra kami. Aku akui tekadku goyah, tapi aku juga tahu bahwa jika aku membiarkannya menggunakan Leo sebagai perisai untuk tipu dayanya, Leo pada akhirnya akan membayar harganya. Jika kamu melakukannya untuk putra kita, kamu harus transparan, kataku. Leo tidak butuh ayah yang pandai berbicara. Dia butuh ayah yang jujur. Dia tertawa kecil, dingin. Dengarkan kamu dengan semua moralmu. Dengar, aku tidak punya waktu untuk ini. Intinya, lupakan saja. Aku sudah menanganinya, aku tidak berdebat lebih lanjut. Aku hanya mengatakan satu hal terakhir. Jika kamu tidak mau menjawabku, aku akan menemukan caraku sendiri untuk melindungi putraku dan kepentinganku. Apa itu ancaman? Dia menggeram. Tidak, jawabku tenang. Itu peringatan, jadi kamu tidak akan terkejut. Aku mengakhiri panggilan. Tanganku tidak gemetar. Semakin jelas kebenaran itu, semakin sedikit aku takut. Aku melihat keluar jendela. Langit masih kelabu. Kaca berembun seperti rumah yang tidak bisa bernafas. Sore itu, aku membawa Leo ke taman. Aku mendorongnya di ayunan dan mendengarkannya menceritakan tentang harinya di sekolah. Aku harus menjaga dunianya tetap normal. Bahkan saat aku bersiap untuk menavigasi kekacauan di bawah permukaan. Malam itu, setelah dia tertidur, aku mengeluarkan nomor pengacara itu. Aku meletakkannya di meja di bawah cahaya lampu. Itu bukan hanya selembar kertas. Itu adalah pintu. Bukan pintu untuk balas dendam, tetapi pintu keluar dari labirin yang menyesakkan ini. Aku melipatnya dengan hati-hati dan mengembalikannya ke dompetku. Mulai sekarang, aku tidak akan memohon kebenaran. Aku akan pergi dan mendapatkannya dengan jalur yang paling langsung. Pada pagi tanggal 17 Januari, aku sedang mencuci tangan ketika ponselku bergetar. Itu adalah pesan teks dari Mark. Sebuah gambar dirinya di bandara tersenyum, kemejanya rapi. Foto itu dibingkai dengan hati-hati untuk menunjukkan tanda gerbang dan tag bagasi. Tetapi tidak menunjukkan apa-apa tentang bisnis, tidak ada tas kerja, tidak ada laptop, tidak ada rekan kerja. Itu adalah foto yang dirancang untuk memproyeksikan citra, untuk memberitahuku, aku jauh. Aku yang mengendalikan. Jadi, jadilah gadis yang baik dan patuh. Aku tidak membalas. Aku pergi ke kamar Leo dan melihat jadwalnya yang ditempel di dinding. Tugas membaca, kuis matematika, kelas seni, hal-hal kecil, jelas, dan dapat diprediksi. Terkadang satu-satunya hal yang bisa kau pegang bukanlah janji, tetapi jadwal. Ibu Margaret, bagaimanapun, sedang bekerja keras. Dia menyuruh seorang tukang untuk mengukur gorden baru. Dia memesan satu set peralatan makan baru secara online.
Dia menyuruhku membersihkan jendela balkon sampai berkilau. Rumah yang bersih menghasilkan rasa hormat, katanya, berdiri di belakangku. Jangan biarkan orang masuk dan berpikir kita tidak punya standar. Orang-orang, dia mengatakannya seolah tamu yang dia harapkan adalah pemilik rumah masa depan. Aku terus membersihkan. Aku tahu dia tidak mengajariku untuk menjadi ibu rumah tangga yang lebih baik. Dia mengajariku bagaimana menjadi tidak terlihat. Aku tidak akan berdebat. Aku hanya menjaga pikiranku pada perhitunganku sendiri, bukan balas dendam, tetapi strategi keluar secara hukum yang bersih. Sore itu, aku memberitahu Ibu Margaret, saya akan membawa Leo ke dokter gigi besok pagi. Dia mengeluh sakit gigi. Dia mengerutkan kening. Dokter gigi? Itu mahal. Cukup suruh dia berkumur dengan air garam. Saya lebih baik berhati-hati daripada menyesal, kataku, menggunakan bahasa universal keibuan. Jika dia kesakitan, dia tidak akan makan atau fokus di sekolah. Dia melambaikan tangan dengan acuh. Baiklah, baiklah, tapi cepat kembali. Aku membuat catatan di ponselku. Besok, dokter gigi. Itu adalah alasan yang sempurna dan tak terbantahkan untuk keluar rumah selama beberapa jam. Keesokan paginya, aku benar-benar membawa Leo ke dokter gigi untuk pemeriksaan. Setelah itu, alih-alih pulang, aku pergi ke rumah ibuku. Aku membawa tas duffel kecil berisi beberapa pakaian ganti untuk Leo dan beberapa buku kesukaannya. Itu bukan pindah rumah. Itu adalah rencana darurat. Jika mereka berencana mengganti kunci, aku butuh tempat yang aman untuk putraku tidur. Ibuku melihat tas itu dan ekspresinya melunak. Apa semuanya baik-baik saja di sana, nak? Aku menjawab singkat. Aku hanya berhati-hati, Bu. Segalanya rumit. Aku tidak ingin Leo terpengaruh. Dia menghela napas dan memelukku. Jaga dirimu dan anak kecil itu. Aku membawa Leo kembali ke apartemen sebelum Ibu Margaret pergi untuk urusannya. Seperti yang kujanjikan. Aku butuh dia percaya semuanya normal. Dalam permainan catur, kesalahan terbesar bukan terletak pada menggerakkan bidak yang salah, tetapi pada mengungkapkan strategimu terlalu dini. Malam itu setelah Leo tertidur, akhirnya aku mencari nomor teman dekat Mark, David. Aku menunggu sampai jam yang wajar, lalu menelepon. David, ini Emily. Dia terdengar ragu. Oh, hai, Emily. Ada apa? Aku langsung ke intinya. Aku perlu menanyakan sesuatu padamu. Mark menyebutkan dia sedang mengerjakan proyek investasi besar. Dia bilang dia harus menarik banyak tabungan kita untuk itu. Apa kamu tahu sesuatu tentang itu? Ada keheningan panjang yang tidak nyaman di ujung telepon. Keheningan itu memberitahuku segalanya. David. Dia menghela napas berat. Emily, tidak ada proyek. Kata-kata itu menghantamku seperti pukulan fisik. Apa kamu yakin? Aku yakin, katanya, suaranya rendah dengan rasa bersalah. Dia tidak dalam perjalanan bisnis. Dia bersama orang lain. Telingaku mulai berdenging. Dengan orang lain? Tanyaku, suaraku hampir berbisik. Apa wanita bernama Valerie? Keheningannya adalah jawabannya. Ya, akhirnya dia berkata. Itu Valerie. Dia telah memperkenalkannya kepada orang-orang di sana. Berbicara tentang memulai hidup baru. Aku menutup mata. Memulai hidup baru. Dan aku ini apa? Kehidupan lama yang perlu dibuang. Tunggu sampai dia mengantar Leo keluar, lalu ganti kuncinya. Apa ibunya tahu? Tanyaku, suaraku datar. David menghela napas lagi, kurasa begitu. Mark bilang ibunya sangat menyukainya. Dia bilang kepada kami dia hanya menunggu waktu yang tepat untuk membersihkan semuanya. Aku tertawa kecil yang tercekat. Aku mengucapkan terima kasih kepada David dengan sopan. Suaraku begitu terkontrol sehingga membuatku takut. Lalu aku menutup telepon. Aku pergi ke kamar mandi dan menyiramkan air dingin ke wajahku. Aku melihat diriku di cermin. Mataku merah, tapi aku tidak menangis. Aku berpikir tentang hari Valentine yang baru saja berlalu, sementara yang lain memposting foto bunga dan makan malam romantis. Aku khawatir apakah Leo punya mantel yang cukup hangat dan apa yang harus kumasak untuk makan malam mertuaku.
Lalu sebuah pikiran, sejelas lonceng, memotong rasa sakit itu. Aku tidak boleh hancur sekarang. Hancur berarti kalah, dan kalah bukan hanya tentang Mark, itu tentang menyerah kepada orang-orang yang menunggu saya untuk menghilang begitu saja. Aku kembali ke meja, mengeluarkan ponselku, dan mengirim pesan teks kepada pengacara, Bapak Henry Cole. Pesan itu singkat dan profesional. Bapak Cole, nama saya Emily. Saya perlu menjadwalkan konsultasi mengenai aset perkawinan bersama dan hak asuh anak. Saya memiliki laporan bank dan kronologi kejadian. Mohon informasikan ketersediaan Anda. Setelah menekan kirim, aku menghela napas panjang dan pelan. Aku merasa lebih ringan. Bukan karena rasa sakitnya hilang, tetapi karena akhirnya aku punya jalan. Aku tidak hanya berdiri di tengah badai menunggu untuk disambar. Aku akan keluar dari sana. Keesokan paginya, aku bertemu Bapak Henry Cole di sebuah kedai kopi yang tenang dekat kantornya. Dia seorang pria berusia 40-an dengan sikap yang lugas namun tenang. Ceritakan semuanya, katanya. Mulai dari awal secara kronologis. Aku menjelaskan semuanya. Panggilan telepon yang tidak sengaja kudengar, rekening bank yang terkuras, konfirmasi perselingkuhan, perilaku ibu mertuaku. Aku menunjukkan kepadanya tangkapan layar laporan bank. Dia mendengarkan tanpa interupsi, lalu menanyakan pertanyaan sederhana. Apa yang kamu inginkan, Emily? Aku ingin melindungi putraku, kataku. Suaraku jelas dan mantap. Aku ingin pergi dengan martabatku. Aku tidak ingin pertengkaran yang kacau, tapi aku tidak akan diusir dari rumahku sendiri seperti sampah. Dia mengangguk. Bagus. Begini situasinya, secara hukum, mereka tidak bisa begitu saja menguncimu keluar dari properti yang kau miliki bersama. Tapi secara praktis, mereka bisa membuat hidupmu sangat sulit sampai kau menyerah dan pergi. Jika kau ingin proaktif, ada caranya. Tapi itu mengharuskanmu untuk sangat cerdas dan sangat hati-hati. Dia mencondongkan tubuh. Kau perlu dia memberimu surat kuasa untuk properti itu. Jantungku berdebar kencang. Surat kuasa? Itu kuncinya. Tapi bagaimana mungkin aku bisa membuat Mark menandatanganinya? Dia ada di Singapura, kataku. Itu sebenarnya lebih baik, Henry menjelaskan. Agar surat kuasa tidak terbantahkan untuk transaksi real estate internasional, itu perlu ditandatangani dan dilegalisir di kedutaan atau konsulat Indonesia. Itu proses formal. Jika kau bisa membuatnya melakukan itu, tanda tangannya tidak dapat disangkal. Dia menatapku lurus. Bisakah kau membuatnya menandatanganinya secara sukarela? Tanpa ancaman, tanpa paksaan. Sebuah rencana mulai terbentuk di benakku, lahir dari bertahun-tahun mengetahui kelemahan Mark, keserakahannya, egonya, dan kemalasannya dalam membaca tulisan kecil. Kurasa aku bisa, kataku. Dia pikir aku masih percaya padanya. Dia sombong. Kalau begitu, kau perlu memainkan peran, Henry menasihati. Tapi ingat, setiap komunikasi mulai sekarang harus didokumentasikan. Tetap tenang, jadilah rasional. Semakin stabil dirimu terlihat, semakin kuat kasusmu untuk hak asuh. Jika mereka mengganti kunci, jangan coba masuk. Panggil saksi, tetangga, ketua pengurus apartemen, dan polisi untuk pendampingan sipil. Rekam semuanya. Ketabahanmu adalah senjata terbesarmu. Aku meninggalkan kantornya dengan rencana 4 langkah yang jelas di benakku dan tujuan yang baru kutemukan. Aku bukan lagi korban. Aku adalah seorang ahli strategi. Malam itu, aku menunggu sampai sekitar pukul 21.30. Ketika aku tahu Mark akan santai di kamar hotelnya, mungkin sedikit lelah. Aku melakukan panggilan video kepadanya. Dia menjawab dengan senyum sinis di wajahnya. Wah, ada apa gerangan, Nona Emily? Aku melakukan penampilan terbaikku. Suaraku lembut, sedikit ragu. Mark, aku minta maaf tentang kemarin. Aku hanya stres. Seharusnya aku tidak mempertanyakanmu tentang uang itu. Senyum sinisnya melebar. Bagus. Jadilah anak baik. Buat ibu senang. Aku akan melakukannya, kataku, menatap langsung ke kamera. Tapi aku menelepon karena sesuatu yang luar biasa telah muncul.
Aku punya kesempatan untuk mendesain interior penthouse baru di pusat kota. Ini proyek besar, tapi kliennya sangat korporat dan mereka butuh bisnisku menunjukkan bukti stabilitas keuangan sebelum mereka menandatangani kontrak. Aku melihat kilatan minat di matanya. Keserakahan. Stabilitas keuangan? Apa maksudnya itu? Aku sudah melatih kalimat-kalimatku. Mereka perlu melihat bahwa aku punya cukup aset untuk menangani pengadaan awal bahan. Aku sudah bicara dengan orang di bank dan dia bilang cara termudah adalah menggunakan apartemen kita sebagai jaminan untuk permohonan kredit. Tapi karena kamu pemilik bersama dan kamu di luar negeri, dia bilang, aku butuh surat kuasa khusus darimu hanya untuk menandatangani dokumen bank. Kalau tidak, mereka harus menghubungimu untuk setiap tanda tangan kecil. Dan aku tahu betapa sibuknya kamu. Aku melihatnya mempertimbangkannya. Aku terus menekannya, menarik egonya. Mark, ini bisa jadi sangat besar bagi kita. Uangnya akan bagus, tapi pikirkan prestisenya. Itu juga akan terlihat bagus untukmu. Aku tidak ingin hanya menjadi istri yang menghabiskan uangmu. Aku ingin menjadi mitra yang bisa kamu banggakan. Itu berhasil. Ekspresinya melunak. Siapa kliennya? Ini grup investasi swasta. Sangat rahasia. Tapi mereka butuh dokumen diajukan paling lambat akhir minggu depan atau mereka akan memilih firma lain. Dia mengeluh tentang dokumen, tapi aku tahu dia sudah terpancing. Aku tidak suka hal-hal hukum yang rumit. Aku juga tidak, kataku, terdengar lega. Itulah mengapa aku meminta pengacara membuat formulir standar khusus untuk tujuan ini. Yang harus kamu lakukan hanyalah membawanya ke konsulat Indonesia di sana, menandatanganinya di depan mereka, dan meminta mereka melegalisirnya. Lalu kamu bisa mengirimkannya kembali kepadaku melalui FedEx. Selesai dan beres. Aku menambahkan detail penting. Itu rekomendasi Bapak Arthur, pengacara yang dia kenal untuk urusan keluarga. Menyebut ayahnya memberikan cerita itu lapisan kredibilitas yang tidak akan dia pertanyakan. Dia ragu selama beberapa detik lagi, lalu menyerah. Baiklah, kirimkan filenya, tapi dengar, jangan sampai ibu tahu tentang ini. Dia hanya akan memperumit masalah. Tentu saja, kataku, istri yang patuh sempurna. Dan Mark, aku tidak akan bertanya tentang tabungan lagi. Aku percaya padamu. Kata-kata itu terasa seperti abu, tapi wajahku tidak menunjukkan apa-apa selain dukungan. Aku menutup telepon dan segera menghubungi Henry. Dia membuat surat kuasa yang tak terbantahkan, bahasanya spesifik, wewenang penuh untuk menandatangani setiap dan semua dokumen terkait penjualan properti, termasuk namun tidak terbatas pada perjanjian listing, pembelian, kontrak penutupan, dan untuk menerima semua hasil dari penjualan tersebut. Aku mengirim file itu kepada Mark dengan instruksi yang jelas. Selama 2 hari, aku tidak mendengar apa-apa. Kemudian pada sore hari ketiga, dia menelepon dengan kesal. Aku di konsulat, ada antrean, aku tidak antrean, aku menjaga suaraku ceria. Oh, maafkan aku, sayang. Hanya sebentar lagi. Bank sangat ketat tentang legalisasi. Ya, aku tahu, dia menggerutu. Aku akan menandatangani benda bodoh itu. Dia terlalu malas dan terlalu sombong untuk membaca tulisan kecil. Malam itu, dia mengirimiku foto amplop FedEx. Keterangannya berbunyi, sudah selesai. 2 hari yang kutunggu untuk amplop itu adalah yang terpanjang dalam hidupku. Ketika kurir menyerahkannya kepadaku, tanganku gemetar. Aku membawanya ke kamarku, mengunci pintu, dan membukanya. Itu dia. Tanda tangan Mark di samping segel resmi yang rapi dari konsulat Indonesia. Aku punya kunciku, aku segera menghubungi agen properti. Henry merekomendasikan seorang profesional yang bijaksana bernama Bapak Rahmat. Aku menunjukkan kepadanya salinan surat kuasa. Ini kuat, katanya. Berapa lama waktu yang kau butuhkan? Aku butuh itu selesai, kataku. Bersih dan tenang. Kami menemukan pembeli dalam waktu seminggu. Penawaran tunai dari pasangan yang ingin segera menyelesaikan transaksi. Aku mengatur kunjungan sementara Leo berada di kelas seni baru dekat rumah ibuku. Dan sementara Ibu Margaret pergi jalan-jalan atau menelepon teman,
Aku mulai memindahkan barang-barang kami yang paling penting, foto, dokumen, mainan favorit Leo ke unit penyimpanan kecil, satu kotak demi satu. Aku menandatangani dokumen penutupan seminggu kemudian. Uang dari penjualan langsung ditransfer ke rekening bank baru yang hanya atas namaku. Langkah terakhir adalah penyerahan. Pada hari itu, aku mengirim Leo ke ibuku. Aku tiba di apartemen bersama Bapak Rahmat, pemilik baru, dan seperti yang Henry sarankan, ketua asosiasi apartemen kami untuk bertindak sebagai saksi netral. Ibu Margaret ada di sana, wajahnya topeng ketidakpercayaan dan kemarahan. Apa artinya ini? Siapa orang-orang ini? Aku berdiri tegak, suaraku datar. Mereka adalah pemilik baru apartemen, Ibu Margaret. Penjualan sudah selesai. Dia menjerit, suara yang kasar dan jelek. Pencuri, kamu menipu anakku, kamu mencuri rumahnya. Dia menerjang untuk mengambil kunci, tapi aku hanya mundur. Properti itu dijual secara legal, kataku tenang. Mark memberiku kuasa penuh untuk melakukannya. Ini dokumennya. Dia tidak melihat. Dia hanya berteriak menghina. Saat itu, ponselku berdering. Itu Mark. Suaranya raungan panik dari ribuan mil jauhnya. Emily, apa yang kamu lakukan? Aku akan naik penerbangan berikutnya. Kamu tidak bisa melakukan ini. Sudah selesai, Mark, kataku, suaraku sedingin es. Kamu ingin membersihkan semuanya. Aku baru saja melakukannya untukmu. Arahkan komunikasi selanjutnya ke pengacaraku. Aku menutup telepon. Bapak Arthur muncul dari ruang kerjanya. Dia melihat kekacauan itu, lalu menatapku. Tidak ada kemarahan di matanya, hanya kesedihan yang dalam dan lelah. Dia berjalan ke Ibu Margaret dan meletakkan tangan di bahunya. Sudah selesai, Margaret? Ayo kemasi barang-barang kita. Mark memang kembali. Dia menyerbu kantor pengacara dan agen properti mengancam akan menuntut, tetapi dokumennya tanpa celah. Penjualan itu sah dan tidak dapat dibatalkan. Valerie, setelah mendengar bahwa dia telah kehilangan asetnya dan terlibat dalam perceraian yang berantakan, segera menghilang dari hidupnya. Dalam proses perceraian, aku memiliki segalanya, bukti ketidaksetiaan finansial, bukti pengabaiannya, dan kehidupan baru yang stabil dan aman yang sudah disiapkan untuk putraku dan aku. Aku diberikan hak asuh penuh. Beberapa bulan kemudian, pada hari Valentine yang cerah, aku menjemput Leo dari sekolah. Dia berlari ke pelukanku, tertawa, dunianya aman dan cerah. Di seberang jalan, aku melihat Mark. Dia berdiri di sana mengamati kami. Dia terlihat lebih kecil, kempes. Kesombongan itu telah sirna. Dia menatap mataku sejenak, lalu berbalik dan pergi. Seorang pria yang terlambat menyadari bahwa beberapa hal, setelah rusak, tidak akan pernah bisa dibeli kembali. Aku menggandeng tangan putraku dan berjalan menuju rumah kami yang baru, lebih kecil, tetapi jauh lebih damai. Aku tidak menoleh ke belakang, bukan karena marah, tetapi karena rasa lega yang mendalam. Beberapa orang mengatakan kesabaran adalah kebajikan. Mereka benar. Tapi kesabaran bukanlah tentang menanggung ketidakadilan selamanya.